Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita diberi anugerah baru untuk memulai hari dengan firman Tuhan. Banyak orang memulai hanya dengan berita dunia. Namun kita memilih memulai dengan kabar baik dari Tuhan sendiri. Roma 10 ayat 15 berkata, "Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah hidup kita bisa menjadi indah, bukan karena sepatu mahal atau jalan yang mulus, tapi karena kita berjalan membawa kabar baik dari Kristus. Sahabat terkasih, seringkali kita mendengar istilah Injil yang artinya kabar baik. Tapi apa sebenarnya kabar baik itu? Kabar baik bukan sekedar informasi positif. Kabar baik bukan hanya motivasi untuk hidup lebih baik. Kabar baik adalah berita bahwa Yesus Kristus telah datang, mati, dan bangkit untuk kita semua. Kabar baik ini sederhana, namun mengubahkan. Bahwa dosa kita diampuni, bahwa hidup kita punya tujuan, bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bayangkan seorang yang sedang tenggelam di laut, lalu ada kapal penyelamat datang. Apakah itu kabar baik? Tentu. Demikianlah Injil, menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan. Sahabat terkasih, Paulus berkata, betapa indahnya kaki yang membawa kabar baik. Kenapa kaki yang sederhana bisa disebut indah? Yang pertama, karena kaki itu berjalan untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, karena langkah itu membawa harapan, bukan kecemasan. Yang ketiga, karena kehadiran orang yang membawa Injil selalu menghadirkan sukacita. Indah bukan berarti tanpa lelah. Justru mungkin penuh debu, penuh peluh, tetapi tetap indah karena membawa hidup bagi orang lain. Ada seorang tukang pos yang datang membawa surat kabar bahagia. Meski mungkin bajunya basah hujan, tapi kedatangannya ditunggu-tunggu. Demikian juga pembawa kabar baik Kristus. Sahabat terkasih, kadang kita berpikir membawa kabar baik itu tugas pendeta, penginjil, atau misionaris. Tetapi sesungguhnya setiap orang percaya dipanggil untuk itu. Seorang ibu bisa menjadi pembawa kabar baik lewat kelembutannya. Seorang ayah bisa menjadi kabar baik lewat tanggung jawabnya. Seorang anak muda bisa menjadi kabar baik lewat semangat dan kebaikan sederhana. Setiap kita punya kaki, langkah kehidupan yang bisa dipakai Tuhan. Sahabat terkasih, bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa kabar baik setiap hari? Yang pertama, lewat perkataan kita. Kata yang penuh kasih bisa menyalakan pengharapan. Yang kedua, lewat perbuatan kita. Sekecil apapun tindakan kasih bisa jadi kabar baik. Yang ketiga, lewat doa kita. Mendoakan orang lain adalah cara kita menghadirkan kabar baik rohani. Yang keempat, lewat kesaksian hidup kita. Hidup yang setia dan jujur adalah Injil yang bisa dibaca orang lain. Kita tidak selalu harus berkhotbah panjang. Kadang senyum tulus, telinga yang mau mendengar, atau tangan yang mau menolong sudah menjadi kabar baik bagi orang lain. Sahabat terkasih, membawa kabar baik tidak selalu mudah. Kadang orang menolak kita.
Kadang dunia lebih suka mendengar kabar buruk daripada kabar baik. Kadang kita sendiri merasa lelah atau minder. Namun ingatlah, tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan membuat orang langsung berubah. Tuhanlah yang bekerja di hati mereka. Seperti seorang petani yang menabur benih, ia tidak bisa memaksa benih tumbuh, tetapi ia setia menabur. Demikianlah kita. Sahabat terkasih, ketika kita melangkah sebagai pembawa kabar baik, apa yang terjadi? Hidup kita sendiri menjadi penuh sukacita. Kita melihat orang lain dikuatkan. Kita mengalami penyertaan Tuhan secara nyata. Bahkan di tengah dunia yang penuh berita buruk, kita tetap bisa berkata, hari ini ada kabar baik. Yesus hidup dan Dia menyertai kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kabar baik yang mengubahkan hidup kami. Hari ini kami mau berjalan dengan kaki yang indah, bukan karena kami sempurna, tapi karena kami mau dipakai untuk membawa kasih-Mu. Tolong kami agar setiap langkah, perkataan, dan perbuatan kami bisa menjadi kabar baik bagi keluarga, teman, bahkan orang asing yang kami temui. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan pagi ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya, supaya lebih banyak orang mendengar kabar baik dari firman Tuhan. Saksikan juga pembacaan Alkitab dan renungan malam di channel Linda Kristianti. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.